selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah nabi kelima. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Saleh untuk kaum Samud. Nabi Saleh terkenal dengan nabi yang pemberani. Kaum Samud tinggal di suatu dataran yang bernama Al-Hijr. Kaum Samud memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, mereka memiliki tubuh yang besar, tinggi, pandai memahat gunung untuk menjadi tempat tinggal, ahli dalam beternak dan bertani, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala dan sering berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun, tidak semua kaum Samud mau mengikuti ajaran Nabi Saleh. Yang mengikuti adalah kaum Samud yang berkedudukan sosial lemah. Sebagian besar kaum Samud yang kaya meragukan kenabian Nabi Saleh. Kaum Samud meminta bukti kenabian Nabi Saleh. Nabi Saleh bersedia memenuhi permintaan mereka dengan satu syarat. Jika Nabi Saleh bisa membuktikan bukti kenabiannya kepada kaum Samud harus bersedia mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk menyembah Allah. Kaum Samud pun menyanggupinya. Kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi mukjizat. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukul batu besar. Maka dipukullah batu tersebut hingga terbelah. Tiba-tiba dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina. Kaum Samud pun terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka terpecah menjadi dua. Sebagian dari mereka mau mengikuti Nabi Saleh. Sebagian lagi mengingkari janjinya. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Unta betina yang keluar dari batu besar tersebut memiliki keistimewaan, yaitu unta tersebut dapat diperah susunya setiap hari dan tidak akan habis. Nabi Saleh pun mengizinkan semua kaumnya untuk memerah susu tersebut. Namun Nabi Saleh berpesan supaya tidak mengganggu unta betina tersebut. Unta itu boleh makan rumput di mana saja dan berhak meminum air dari telaga bergantian dengan kaum Samud. Jika ada yang mengganggunya, maka Allah akan menurunkan siksaan untuk mereka. Akan tetapi, kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah itu tidak mematuhi pesan Nabi Saleh. Bahkan mereka mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh akan mendapatkan hadiah. Kemudian ada yang mengikuti sayembara tersebut. Ketika unta itu baru saja minum di telaga, salah satu dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panahnya dan mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan. Namun, seorang lagi yang sudah siap pedang di tangannya segera membunuh unta tersebut. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis akan memperoleh hadiah. Setelah unta berhasil dibunuh, orang-orang kafir itu bangga dan mendatangi Nabi Saleh seraya berkata, "Hai Saleh, unta itu sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau bisa mendatangkan siksa tersebut." Nabi Saleh berkata, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman akan janji Allah kepadamu." Setelah 3 hari, Allah menurunkan azab untuk mereka. Petir yang meledak, menggelegar, diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat. Sehingga hancurlah rumah mereka dan satu pun tidak ada yang selamat kecuali Nabi Saleh dan para pengikutnya.
Nah, anak-anak, dari cerita tentang Nabi Saleh tadi, ada keteladanan yang bisa kita petik dan bisa kita tiru dari perilaku Nabi Saleh. Di antaranya, yaitu yang pertama, Nabi Saleh adalah Nabi yang pemberani. Kedua, Nabi Saleh tidak pernah berputus asa berdakwah pada kaum Samud. Yang ketiga, Nabi Saleh berani menegakkan kebenaran. Kebenaran adalah sifat terpuji. Oleh sebab itu, jangan takut menegur teman yang berbuat salah ya. Yang keempat, jika melakukan kesalahan, maka kamu harus berani mengakuinya dan harus meminta maaf. Nah, itulah keteladanan dari Nabi Saleh yang insya Allah harus bisa kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Demikian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.